Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kelompok 9, untuk mempresentasikan eh, implementasi dari coding untuk study case yang kedua, yaitu redistribusi sepeda di Universitas Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Bilal dari Departemen Teknik Elektro Angkatan 2023 dan juga kedua teman saya yaitu Saya Raka Raditya Ilham dari Teknik Metallurgi dan Material Angkatan 2023. Saya Sarfara Sultan Syakil dari Teknik Elektro 2023. baik. Jadi untuk PPT ini kita memiliki 5 struktur untuk pembagian penjelasannya. Yang pertama penjelasan dari masalahnya, lalu solusinya. Ketiga dari bentuk programnya dan juga contohnya, implementasi atau example-nya. Yang keempat, keuntungannya. Yang kelima, kesimpulan. Baik, lanjut. Um, Tata kelola bicycle sharing system di UI memiliki permasalahan, yaitu di UI sistem berbagi sepeda seringkali menghadapi ketidakseimbangan jumlah sepeda di berbagai stasiun, terutama pada jam sibuk seperti pagi hari saat mahasiswa berangkat kuliah dan sore hari saat mereka pulang. Akibatnya ada stasiun yang kekurangan sepeda, sementara stasiun lain memiliki kelebihan sepeda. Masalah ini menyebabkan penundaan dan ketidaknyamanan bagi pengguna. Oleh karena itu, kita memiliki 5 parameter untuk uh, mendefinisikan permasalahannya. Yang pertama, jumlah stasiun sepeda. Yang kedua, kapasitas setiap stasiun. Yang ketiga, jumlah sepeda yang tersedia. Yang keempat, pola pergerakan pengguna. Yang kelima, jumlah penggunanya. Oke, next. Baik, lanjut ke solusi dari permasalahannya. Program yang kami buat bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi sepeda di seluruh stasiun, sehingga tidak ada stasiun yang kekurangan atau kelebihan sepeda, khususnya pada jam sibuk. Baik, selanjutnya Baik, di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raka. Oh iya, lanjut. saya akan menjelaskan mengenai programnya. Pertama-tama kita dapat membuat flowchart-nya terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam membuat programnya. Sebagai berikut flowchart-nya yang saya tampilkan. Lalu kita akan masuk ke bagian pertama yaitu kelas pada eh, program ini karena kami menggunakan pendekatan OOP atau Object Oriented Programming untuk memudahkan pengelolaan data stasiun dan redistribusi sepeda. Kami membuat dua kelas di sini yaitu kelas stasiun. Pada kelas stasiun berfungsi untuk merepresentasikan setiap stasiun sepeda. Setiap stasiun memiliki atribut masing-masing yaitu nama stasiun, kapasitas maksimum, jumlah sepeda saat ini dan kebutuhan sepeda. Di kelas ini terdapat fungsi hitung kebutuhan yang digunakan untuk menghitung selisih antara jumlah sepeda yang diinginkan selama jam sibuk dengan jumlah sepeda yang tersedia saat ini. Kelas kedua ada kelas sistem redistribusi. Kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola semua stasiun dan menjalankan redistribusi sepeda. Fungsi utama pada kelas ini ada tiga. Yang pertama, fungsi tambah stasiun yang berguna untuk menambahkan stasiun ke dalam sistem. Yang kedua, ada fungsi tampilkan data yang berguna untuk menampilkan data stasiun sebelum dan setelah redistribusi. Yang ketiga, ada fungsi redistribusi yang berguna untuk memindahkan sepeda dari stasiun yang memiliki kelebihan ke stasiun yang memiliki kekurangan, sehingga seluruh stasiun yang ada di UI ini seimbang jumlahnya. Lalu kita masuk ke bagian program utamanya. Di mana kita di sini diminta untuk menginput jumlah stasiun dan pada data awal.
User diminta untuk memasukkan jumlah stasiun, kapasitas masing-masing stasiun, dan jumlah sepeda awal di setiap stasiun. Lalu yang kedua ada input kebutuhan sepeda selama jam sibuk. User juga diminta untuk memasukkan jumlah sepeda yang dibutuhkan di setiap stasiun selama jam sibuk. Lalu ada eh, perintah untuk menampilkan data awal. Program ini akan menampilkan data awal stasiun, termasuk jumlah sepeda dan kebutuhannya. Lalu ada bagian redistribusi sepeda. Program menjalankan redistribusi dengan memindahkan sepeda dari stasiun yang memiliki kelebihan ke stasiun yang kekurangan, hingga semua kebutuhan terpenuhi dan semua sepeda di setiap stasiunnya seimbang. Lalu di akhirnya ada tampilkan hasil akhir. Setelah redistribusi selesai, program akan menampilkan data akhir dari stasiun, termasuk jumlah sepeda di setiap stasiun setelah semuanya telah seimbang. Baik, sekarang saya akan menjelaskan simulasi programnya atau contoh dari programnya. Yang pertama, misalkan dari segi inputnya, kita punya 3 stasiun, yaitu stasiun FT yang memiliki kapasitas maksimal 10, jumlah sepeda awalnya 8, lalu kebutuhan untuk sepedanya 12. Sedangkan stasiun FEB memiliki kapasitas 15, yang memiliki jumlah sepeda awal 18, sedangkan kebutuhannya 13. Stasiun FISIP kapasitasnya 20, sepeda awalnya 12, sedangkan kebutuhannya hanya 13. Itu contoh dari inputnya. Lalu selanjutnya adalah proses redistribusi. Yang pertama, redistribusi berjalan secara bertahap. Sepeda dari stasiun FEB yang memiliki kelebihan dipindahkan ke stasiun FT dan FISIP yang kekurangan. Redistribusi terus dilakukan hingga semua kebutuhan menjadi 0. Dan outputnya, setelah redistribusi, hasil akhirnya adalah stasiun FT memiliki sepeda berjumlah 12, FEB 13, sedangkan FISIP juga sama 13. Sehingga tidak ada lagi stasiun yang kekurangan atau kelebihan sepeda. Baik, selanjutnya ada keunggulan program. Program ini dibagi menjadi 2 kelas, masing-masing dengan tugas yang jelas. Sehingga memudahkan kita untuk mengembangkan dan dimodifikasi masa depan. Pemeliharaannya dengan struktur OOP menjadi lebih mudah. Misalnya kita dapat menambah fitur baru seperti menambahkan jenis pengguna tanpa mengubah banyak bagian lain dari program. Reuse kelas stasiun dapat digunakan kembali dalam konteks lain jika diperlukan, yang mengurangi duplikasi kode. Kesimpulannya, program ini bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi sepeda di kampus UI agar pengguna tidak perlu menunggu lama dan tidak terjadi kepadatan di stasiun tertentu. Dengan menggunakan pendekatan OOP, program ini menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Ya, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.